Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel GK. Kali ini kita akan membahas penyakit meningitis. Yuk kita pelajari bersama. Meningen adalah selaput otak yang tersusun atas unsur kolagen dan fibrin serta cairan cerebrospinal. Sedangkan tis dalam bahasa medis selalu diartikan sebagai inflamasi atau peradangan. Nah, meningitis adalah radang selaput otak. Sebelum ke penyakit meningitis, yuk kita review ulang dulu anatomi selaput otak. Selaput otak atau yang disebut selaput meninges itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan dura meter, lapisan arachnoid meter, dan pia meter. Dura meter disebut sebagai membran keras, sedangkan arachnoid meter dan pia meter disebut membran halus. Fungsi utama meninges adalah melindungi sistem saraf pusat. Jadi apa sih definisi meningitis? Meningitis adalah infeksi pada selaput yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Jadi apa penyebab meningitis? Penyebab meningitis biasanya karena terinfeksi oleh patogen dari luar seperti virus dan bakteri. Bagaimana sih tanda dan gejalanya? Gejala klinis meningitis yang muncul pada anak-anak dan dewasa cenderung berbeda. Gejala yang muncul pada anak-anak yaitu demam tinggi tetapi kaki tangan terasa dingin, muntah, dan menolak makanan atau menolak menyusu. Napas cepat, mudah mengantuk dan sulit dibangunkan. Merasa gelisah tetapi tidak ingin disentuh. Menangis melengking secara terus-menerus. Terlihat bingung, lemas, dan kurang responsif. Sensitif terhadap cahaya dan timbul ruam merah yang tidak hilang ketika ditekan. Sedangkan tanda dan gejala yang muncul pada remaja hingga orang dewasa yaitu sering muntah, sakit kepala, dan leher kaku, mudah mengantuk, kejang, demam tinggi, namun tangan dan kaki terasa dingin, nyeri sendi, sensitif terhadap cahaya, napas cepat dan tersengal-sengal. Kadang, sebagian penderita dewasa mengalami ruam merah di kulit. Bagaimana sih patofisiologi atau alur penyakit terjadinya meningitis? Patofisiologi atau perjalanan penyakit meningitis diawali dengan masuknya patogen seperti bakteri melalui aliran darah hingga ke lapisan atau mukosa dan merusaknya. Apabila lapisan mukosa rusak, terjadilah hambatan aliran darah di otak, sehingga cairan cerebrospinal mengalami proliferasi yang mengakibatkan terjadinya inflamasi pada selaput meningen atau disebut juga meningitis yang memicu peningkatan tekanan intrakranial. Apakah meningitis dapat disembuhkan? Ya, meningitis dapat sembuh dengan cara melakukan terapi definitif terlebih dahulu, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnosis. Pemeriksaan diagnosis yang pertama yaitu lakukan tes laboratorium untuk mengetahui penyebab meningitis, apakah bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan kondisi ini. Selain tes pengambilan sampel darah, dilakukan juga tes urin untuk memeriksa infeksi saluran kemih. Kedua, pemeriksaan fungsi lumbal. Pemeriksaan fungsi lumbal adalah pengambilan cairan dari dasar tulang belakang untuk mencari bakteri, jamur, atau parasit yang menyebabkan meningitis.
Ketiga, pemeriksaan X-ray dada untuk mengetahui tanda-tanda adanya infeksi. Keempat, biopsi adalah pengambilan sampel jaringan ruam kulit yang muncul. Setelah tes pemeriksaan fisik dan diagnosis dilakukan, barulah terapi definitif atau penata laksanaan medis diberikan sesuai dengan hasil diagnosis yang didapatkan. Karena terapi diberikan tergantung dari penyebab meningitis itu sendiri, apakah bakteri atau virus. Apabila penyebab bakteri, maka pemberian terapi antibiotik seperti cefotoksin, penisilin, dan cefepime diberikan sesuai dosis. Apabila meningitis yang disebabkan oleh virus, maka penanganannya lebih bersifat ringan atau self-limited karena pasien hanya memerlukan terapi suportif dan tidak memerlukan terapi spesifik tertentu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum.